Setelah kebijakan Donald Trump kemarin ya, yang heboh mengenai kenaikan tarif ke berbagai negara, yang tarifnya ini sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Sekarang Donald Trump ini membuat dunia ini makin heboh lagi. Donald Trump mengumumkan di sosial medianya bahwasanya kenaikan ini akan ditunda 90 hari lagi. Kenapa bisa begitu ya? Kok ditunda? Dan di video ini agar kalian juga lebih paham, di sini saya akan bongkar mengenai strategi Indonesia untuk mengatasi kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump ini. Apakah Indonesia nanti akan membalas tarif ini lebih tinggi lagi? Atau Indonesia ini udah diam aja, mengalah aja daripada kita melawan? Baru-baru ini saya tuh dihebohkan juga mengenai Presiden Amerika Serikat ini, Donald Trump, yang mengumumkan bahwasannya penerapan tarif impor baru ini ke lebih dari 75 negara itu ditunda selama 90 hari. Namun ingat ya, tidak semua negara mendapat perlakuan yang sama. Tidak semua negara mendapatkan perlakuan penundaan tarif impor ini. Khusus Cina, ya ingat, khusus Cina, Donald Trump justru menaikkan tarifnya impor menjadi 125%. Bayangin. Jadi misalkan impor dari Cina ini $100, dijual di AS, semuanya harus bayar $225. Bayangin. Ini yang dilakukan karena menurut Donald Trump ini Cina ini dianggap tidak menunjukkan rasa hormatnya terhadap Amerika Serikat. Karena Donald Trump ketika pada saat memberlakukan tarif tinggi kepada Cina ini malah melawan, memberikan tarif yang lebih tinggi lagi. Setelah itu melihat ini, mungkin Donald Trump itu sakit hati. Ya, namanya Donald Trump. Donald Trump malah menaikkan 125%, bayangin. Dan Cina sekarang, kalau pada saat video ini dibuat, terbarunya Cina itu sudah memperlakukan 84% kalau nggak salah. Ini pokoknya perang dagang. Cina AS ini pokoknya perang dagang sekarang. Ketika saya mendengar pertama kali mengenai penundaan dari Donald Trump, saya tuh timbul tanda tanya, apa alasan Donald Trump ini kok ditunda? Ternyata saya analisa lebih dalam berdasarkan fakta, data, dan angka. Alasan Donald Trump menunda ini, pertama karena adanya tekanan dari negara-negara sekutu. Banyak negara sahabat seperti Eropa, Jepang, dan Korea Selatan ini merasa kebijakan tarif ini terlalu keras dan bisa merusak hubungan diplomatik yang sudah lama terjadi pada mereka. Donald Trump tahu, di tengah situasi dunia yang makin panas ini, Amerika Serikat itu tidak bisa berjuang sendiri. Ia perlu menjaga sekutu-sekutunya. Nah, makanya pada akhirnya sekarang Donald Trump ini memberikan ruang untuk negosiasi terhadap berbagai negara, baik yang statusnya sekutu ataupun lawan, yang memohon pada Donald Trump melakukan negosiasi ini. Tapi ingat, penundaan yang dilakukan Donald Trump ini bukan berarti Donald Trump ini merasa kasihan ya. Akan tetapi penundaan ini itu adalah strategi untuk menekan tanpa harus langsung berkonfrontasi. Sebenarnya ketika saya mengetahui berita mengenai kenaikan tarif timbal balik ini awal-awal, pada saat Donald Trump itu mengenakan tarif timbal balik ke berbagai negara yang metode penentuan tarifnya itu gak ngerti saya. Para ekonom pun gak bisa men-track metode apa yang digunakan Donald Trump ini pada saat ngejudge negara itu memberikan tarif kepada penduduk AS. Gak akan bisa para ekonom. Karena sebenarnya penentuan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump itu sebenarnya untuk menghilangkan defisit yang terjadi di AS. Nah, makanya ketika saya hitung-hitung kemarin, sebenarnya kalau misalkan real dihitung dari defisit dan sebagainya, defisitnya ini sebenarnya 77%. Tapi kenapa kok yang dicantumkan kemarin yang Indonesia ya? Kemarin kok cuman 64% yang dijudge ke Indonesia. Karena itu saya melihat ini, oh ini ada yang salah. Oh ini mungkin Donald Trump ini cuman manas-manasin aja agar supaya defisit yang terjadi di AS ini lebih mengurang. Tapi perjalanannya bukan dari kenaikan tarif ini, melalui negosiasi yang terjadi. Yang mana ketika adanya negosiasi nantinya, saya analisa pasti banyak negara itu diminta untuk melakukan balancing neraca perdagangan oleh AS. Itu pasti. Amerika Serikat pasti menekan nantinya ke berbagai negara itu agar supaya negara kamu harus lebih banyak impor dari saya agar kita sebanding segala macam. Nanti Donald Trump menghilangkan defisit perdagangannya itu melewati ini. Nah itu Donald Trump. Saya udah tahu sebenarnya dari awal. Kemudian alasan selanjutnya Donald Trump menunda ini, ya tentu untuk menghindari goncangan ekonomi. Kalau tarif ini diberlakukan mendadak ya,
mendadak pasar saham AS ini bisa anjlok habis-habisan. Kita lihat aja kemarin, belum diberlakukan saja pun indeks saham Amerika Serikat ini anjlok habis-habisan, baik yang S&P 500 dan Nasdaq dan segala macam semuanya. Nah, investasi ini bisa melambat nantinya. Ini bisa memperburuk citra ekonomi Amerika Serikat. Nah, makanya setelah penundaan ini diumumkan oleh Donald Trump secara mendadak di akun sosial medianya, pasar saham Amerika Serikat, bagi yang S&P 500, Nasdaq dan segala macam, ini sekarang sudah hijau dan mulai naik. Jadi penundaan tarif 90 hari ini bukan berarti Donald Trump melemah ya. Sebaliknya, ini adalah bagian dari strategi besar Donald Trump untuk menjaga dalam negerinya, menjaga teman dan menekan lawan, dan mengamankan kekuatan Amerika di panggung dunia. Karena gini, kadang orang-orang itu berpikir Amerika Serikat itu negara superpower yang bisa melakukan apa saja sendirian. Tapi menurut saya, itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya, sekuat apapun Amerika Serikat, mereka tetap butuh negara lain. Mereka tetap butuh negara-negara sekutunya. Mereka tetap butuh kepada negara yang bisa memberikan keuntungan besar kepada negaranya. Kenapa? Karena gini, sesuatu kekuatan itu justru bertumbuh, bisa tercipta dengan adanya aliansi dari berbagai negara, bukan berdiri sendiri. Makanya pepatah itu yang mengatakan, lidi kalau cuma satu saja itu tidak bisa membersihkan. Tapi kalau misalkan semua lidi itu digabungkan, ini bisa membersihkan, bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri, yaitu namanya kekuatan. Kita lihat aja dari sisi ekonomi aja. Amerika Serikat ini kan hidup dalam dunia yang sangat terhubung. Rantai pasok global, perdagangan, investasi lintas negara, itu semua bagian dari kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Kalau tiba-tiba mereka memutus hubungan dengan negara lain dengan kenaikan tarif kemarin ya, industri dalam negeri lainnya juga akan ikut tergulung. Bahkan yang lebih parah, jika misalkan tarif impor kemarin itu dilakukan sekarang, mau tidak mau negara-negara itu pasti banyak yang mentarif balik kepada produk AS, yang menyebabkan ini nanti berdampak pada pasar ekspor AS. Tanpa pasar ekspor, tanpa bahan baku impor, ekonomi Amerika Serikat ini akan melemah perlahan-lahan, itu pasti. Kemudian kita lihat dari sisi bidang diplomasinya, Amerika Serikat ini butuh suara negara-negara lain, baik di PBB, IMF, dan WTO. Tanpa jaringan diplomatik yang kuat, posisi Amerika dalam negosiasi global ini bisa saja dipermainkan oleh pesaing seperti China dan Rusia. Makanya menurut saya, strategi penundaan kenaikan tarif ini bisa menarik lagi citra Amerika Serikat ke jackpot. Ini bisa membuka lagi suara-suara negara yang mendukung terhadap Amerika Serikat. Itu merupakan strategi penundaan. Karena dunia ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat sekarang. Saya katakan sekali lagi, dunia ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling banyak teman. Kemudian gini, mungkin dari penundaan itu, Donald Trump itu sadar mungkin mengenai kebijakan kenaikan tarif impor ini yang sangat kontroversial. Karena gini, kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump ini nanti bisa berpotensi besar menimbulkan resesi global. Saya katakan lagi, bisa menimbulkan resesi global. Kenaikan tarif ini membuat harga barang yang impor ini kan melonjak, sehingga permintaan menurun dan perdagangan internasional ini juga melambat. Selain itu, rantai pasok global ini akan terganggu nantinya karena dengan adanya biaya produksi naik, distribusi barang menjadi tidak efisien. Dampaknya, inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah, aktivitas ekonomi secara keseluruhan melambat. Jika kondisi ini dibiarkan, efek domino seperti perdagangan dan kontraksi ekonomi ini bisa terjadi, bukan hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia. Karena itulah, saya melihat kebijakan ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi global. Dan Donald Trump, menurut saya sudah aware. Makanya dengan adanya penundaan ini, mungkin Donald Trump itu aware terhadap dampak ini. Apalagi yang lebih parah, dengan kebijakan kenaikan tarif ini tidak hanya berpotensi memicu resesi global, tetapi juga dapat menjadi awal dari ketegangan internasional yang berujung pada konflik besar nantinya. Bahkan, Perang Dunia Sejarah ini telah mencatat bahwasanya situasi serupa ini pernah terjadi pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika itu, krisis ekonomi besar yang dikenal sebagai Great Depression melanda dunia pada akhir 1920-an hingga 1930-an kan. Untuk melindungi perekonomian masing-masing, banyak negara itu termasuk Amerika Serikat dengan kebijakan Sams-Helf Tariff Act ini melakukan tarif tinggi terhadap barang impor. Kebijakan ini justru memperparah krisis pada saat itu.
memperdalam kemiskinan, dan menciptakan ketidakstabilan politik di berbagai negara. Akhirnya, muncul ketegangan internasional yang akhirnya berkontribusi terhadap meletusnya Perang Dunia Kedua. Jika kalian baca sejarahnya emang gitu dulu. Makanya takutnya dengan adanya kebijakan Trump ini, takutnya skenario ini sama terulang nanti, di mana negara-negara besar itu saling menekan tarif. Kita ada aja faktanya, Amerika Serikat menekan tarif, China juga mentarif balik dengan yang lebih tinggi, yang mengakibatkan semua negara itu nanti membalas dengan perang dagang dan memperkuat nasionalisme ekonominya. Maka dunia ini beresiko masuk ke dalam spiral konflik yang lebih luas. Perang dagang bisa berubah menjadi perang politik, di mana negara-negara yang ekonominya terpuruk menjadi jalan keluar melalui konfrontasi militer. Nah, ketegangan antar blok ini juga dapat memicu aliansi-aliansi baru yang memperbesar kemungkinan bentrokan bersenjata. Oleh karena itu ya, kebijakan tarif yang tidak hati-hati ini bukan hanya soal risiko ekonomi, tetapi juga soal menjaga perdamaian dunia. Kita kembali ke Indonesia, negara kita. Bagaimana strategi Indonesia untuk melawan atau menanggapi kebijakan tarif oleh Donald Trump? Untuk menanggapi kebijakan pemerintah Donald Trump ini, pemerintah Indonesia itu mengambil langkah strategis, yaitu dengan cara melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat ini kan merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Pertama, Cina. Dan menurut saya strategi yang dipilih oleh Indonesia ini sangat bagus dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Jadi kita gak bisa untuk mengambil langkah kebijakan yang agresif seperti negara maju yang ekonominya sudah maju, pendapatan per kapitanya sudah tinggi seperti Cina, Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa. Yang mana negara-negara ini mengambil tindakan yang lebih agresif. Mereka membalas pada tarif Amerika Serikat ini. Kalau kita bicara negosiasi, yang namanya negosiasi itu kan pasti harus ada tawaran yang ditukarkan dengan apa yang kita pengen. Dalam negosiasi yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat, kita meminta agar keringanan di dalam masalah tarif dengan memajukan permohonan pengecualian tarif untuk beberapa sektor unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, serta produk agrikultur kita. Selain itu, dalam proposalnya, Indonesia kan juga mendorong terbentuknya mekanisme dialog bilateral yang lebih insentif untuk menjadi solusi terbaik yang dapat diterima dari kedua pihak nantinya. Nah, sedangkan keuntungan yang kita kasih kepada mereka, negosiasi yang kita kasih kepada mereka adalah tentu pertama keringanan tarif dan non-tarif. Karena sebenarnya ya, tarif yang kita bebankan kepada produk AS ini sangat kecil dari apa yang ditentukan atau yang diasumsikan oleh Donald Trump kemarin. Nah, Indonesia ini akan menawarkan keringanan regulasi mengenai sistem TKDN yang dilakukan oleh Indonesia khusus kepada produk AS, terlebih investasi Amerika Serikat yang berada di Pulau Batang sekarang. Dari ini kita bisa jadikan sebagai tawaran nantinya atau feedback yang kita kasih ke Amerika Serikat untuk bisa melancarkan negosiasi yang dilakukan oleh kita. Apalagi baru-baru ini Amerika Serikat ini kan mau investasi data center ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh Oracle sama Microsoft. Dan yang bikin saya pesimis, tawaran yang kita tawarkan ketika saya mendengarkan pernyataan pemerintah kemarin, bahwasanya Indonesia akan melakukan balancing perdagangan pada produk Amerika Serikat. Saya tahu ya, strategi ini merupakan strategi utama agar negosiasi yang kita lakukan itu diterima, gak kayak yang di Vietnam. Vietnam kemarin, meskipun Vietnam ini menawarkan 0% pada produk Amerika Serikat ketika masuk ke sana, negosiasi ini ditolak sama AS. Kenapa? Ya karena mereka tidak berkomitmen untuk melakukan balancing neraca perdagangan dengan AS. Karena prinsip Donald Trump sekarang, prinsip yang dipegang oleh Amerika Serikat gak akan membeli barang dari suatu negara yang Amerika Serikat tidak lebih banyak penjualannya pada negara itu. Makanya menurut saya, balancing neraca perdagangan ini harus ada, tapi kita harus mengedepankan industri dalam negeri terlebih dahulu jika kita punya. Tapi kalau misalkan kita gak punya, maka gak apa-apa, kita lakukan balancing neraca perdagangan, menambahkan produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Ya tadi, agar negosiasi ini berjalan. Karena ketika negosiasi ini berjalan, harapannya sektor tekstil, alas kaki, furniture, dan produk agrikultur lainnya, kita tuh aman. Tapi ingat, di dalam suatu negosiasi, kita harus memiliki alternatif nantinya. Jika misalkan negosiasi ini tidak jalan, setidaknya kita memiliki alternatif lain. Dan ketika saya analisa lebih dalam, Indonesia ini alternatifnya yaitu dengan cara menambah perdagangan dengan negara-negara lain. Tentu aliansinya nanti pasti ke BRICS atau di
negara-negara ASEAN lainnya. Ya, agar kita bisa meningkatkan trade dan menjaga ekspor kita. Yaitu merupakan alternatifnya menurut saya untuk Indonesia sekarang. Jadi intinya, ketahanan ekonomi kita itu masih kuat dalam menghadapi tarif Donald Trump ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eko Lucia.